Kekejaman Abi Aulia dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diungkap pihak kepolisian. Padahal awalnya Abi Aulia mengaku tidak terlibat dalam perkara pembunuhan yang membuat ayah tirinya, Yosep, divonis 20 tahun penjara. Namun baru-baru ini Abi Aulia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara menyusul Yosep Hidayah. Diketahui Abi Aulia sebagai tersangka ketiga dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua korban, yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Polisi sempat kesulitan membongkar kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan publik pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Akhirnya kasus ini terungkap setelah Danu alias M. Ramdhanu menyerahkan diri pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Berkat pengakuan Danu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang semakin terang hingga polisi menangkap Yosep sebagai pelaku utama. Baik Danu maupun Yosep sudah mendapat hukuman. Danu divonis lebih ringan dari Yosep karena berkat pengakuannya kasus ini terungkap. Danu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sedangkan Yosep divonis 20 tahun. Kini polisi melanjutkan penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu dengan menjebloskan Abi Aulia ke penjara. Polisi mengungkap peran Abi Aulia pada kasus Subang, tewasnya ibu dan anak dengan cara tak wajar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengungkap peran dari tersangka Abi Aulia yang merupakan anak tiri dari terpidana Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kombes Surawan membeberkan sejumlah bukti yang akhirnya membuat Abi Aulia ditahan. Menurut Surawan, tersangka Abi Aulia ini sempat bertindak kejam, yakni dengan membenturkan kepala korban, Amalia, Amel. Selain itu, kata Surawan, tersangka Abi Aulia juga berperan mempersiapkan kendaraan Alphard yang telah dijadikan barang bukti, di mana sebelumnya mobil ini menghadap ke kebun kemudian diputar oleh tersangka Abi Aulia menjadi menghadap ke jalan raya. Saat memutarkan kendaraan ini, karena memang dia belum lancar mengemudi, sehingga sempat menghambat laju kendaraan yang ada di jalan raya serta memicu kemarahan pengemudi lain. Salah satunya pengemudi angkot yang menegur dan memarahi yang bersangkutan karena menghalangi jalannya, kata Surawan, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, di Mapolda Jabar. Surawan menegaskan, pengemudi angkot ini saksi kunci bahwa tersangka Abi Aulia betul-betul berada di TKP. Artinya, ada peran di hari kejadian di mana yang bersangkutan memutar kendaraan yang sebelumnya menghadap ke kebun kemudian menghadap ke jalan raya. Kendaraan ini digunakan para tersangka untuk menyimpan kedua jenazah, kedua korban, katanya. Selain itu, Kombes Surawan menegaskan ada saksi lain yang menyatakan tersangka Abi Aulia memang saat hari kejadian berada di sekitar TKP, sehingga rangkaian-rangkaian kesaksian ini polisi kumpulkan menjadi alat bukti. Disinggung terkait peran Abi Aulia atas perintah Yosep atau tidak, Surawan pun menegaskan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, yang bersangkutan melakukan itu atas inisiatif sendiri, seperti membenturkan kepala korban Amalia, Amel. Proses ini cukup panjang. Memang untuk mengumpulkan barang bukti maupun alat bukti ini kami harus mencari sejelas mungkin dan kemanapun akan kami lacak dari alat bukti, sehingga akan bisa digunakan untuk melengkapi pembuktian terhadap dua tersangka yang memang saat ini masih belum kami tahan, katanya. Dia menegaskan alasan mengapa dua tersangka lain belum dilakukan penahanan, lantaran bila kedua tersangka lain ditahan, tentu akan ada batas waktunya. Tetapi, kalau tak dilakukan penahanan, maka kepolisian bakal lebih leluasa dan teliti dalam mengumpulkan alat bukti guna melengkapi pembuktian kedua tersangka. Kedua tersangka lain masih kami lakukan pemantauan terus. Kemana pergerakannya kami pantau terus. Dan, mereka masih wajib lapor, ujarnya.